Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Hapijah dengan NIM 2510116120006 dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di hari ini saya ingin melanjutkan materi selanjutnya, yaitu fonetik tentang proses pembunyian bahasa, jenis-jenis bunyi bahasa, bunyi suprasegmental, dan silabel. Seperti di peta konsep yang saya buat seperti ini. Untuk yang pertama, ada bagian proses pembunyian bahasa. Proses bunyi bahasa terjadi saat udara dari paru-paru didorong keluar oleh otot perut, lalu dibentuk oleh alat ucap seperti lidah, bibir, dan mulut sehingga menghasilkan berbagai bunyi. Ilmu fonetik penting untuk membantu pengucapan yang benar, pemberian lambang bunyi, dan mengubah bahasa lisan ke tulisan. Menurut Hans Lapouliwa tahun 1984, alat ucap seperti paru-paru, lidah, dan bibir selain untuk berbicara juga memiliki fungsi lain. Misalnya paru-paru untuk pernapasan, lidah sebagai alat perasa, dan bibir membentuk bunyi seperti M, B, dan P. Letak alat ucap dapat dibagi 3, yaitu letak pada bagian badan, bagian tenggorokan, dan bagian kepala. Yang pertama ada bagian badan. Alat ucap bagian badan meliputi paru-paru, diafragma, dan otot dada. Terdapat 2 jenis pernapasan, yaitu pernapasan perut dan pernapasan dada. Pernapasan perut terjadi saat diafragma berkontraksi sehingga paru-paru mengembang dan udara masuk. Lalu saat diafragma melemas, udara keluar. Pernapasan dada terjadi saat otot dada berkontraksi sehingga rongga dada membesar dan udara masuk. Kemudian saat otot melemas, udara keluar dari paru-paru. Yang kedua ada bagian tenggorokan. Alat ucap pada bagian tenggorokan terdiri dari trakea dan faring. Laring terletak di pangkal lidah dan memiliki 2 saluran, yaitu saluran makanan atau esofagus dan saluran pernapasan. Di dalam laring terdapat kotak suara yang terdiri dari tiroid atau jakun, arsenoid, pita suara, dan glotis. Pita suara dapat membuka, menutup, serta bergetar atau tidak bergetar untuk menghasilkan bunyi bahasa, sedangkan glotis merupakan celah yang terbentuk dari pergerakan pita suara. Yang ketiga, ada bagian kepala. Bagian kepala dalam alat ucap terdiri dari 3 rongga, yaitu rongga mulut, rongga hidung, dan rongga paring. Rongga mulut mencakup gigi, gusi, langit-langit keras dan lembut, anak tekak, lidah, serta bibir yang berperan dalam pembentukan bunyi. Selain itu, mata dan telinga juga dianggap membantu proses berbicara karena mata dapat menangkap gerak bibir, sedangkan telinga berfungsi mendengar dan mengirim bunyi ke otak untuk dipahami. Yang kedua ada jenis bunyi bahasa. Jenis bunyi bahasa yang kedua di sini. Alat ucap berbeda dengan alat bicara. Alat ucap umumnya dijumpai pada bagian mulut, sedangkan alat bicara meliputi 2/3 bagian tubuh seperti sekat rongga dada, sekat rongga perut, paru-paru, tenggorokan, mulut, mata, telinga. Sedangkan alat ucap bagian di mulut yang dapat digunakan untuk menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. Jenis bunyi yang dihasilkan alat ucap yaitu ada desa. Yang pertama ada desa.
akibat menyempitnya rongga mulut. Yang kedua, ada suara karena bergetarnya selaput suara. Yang ketiga, sengau atau nasal, bunyi yang terdengar apabila udara melalui rongga hidung. Itu terdapat ada vokal, yaitu yang pertama ada bunyi tidak disertai hambatan pada alat bicara, hanya terdapat pada pita suara. Yang kedua ada tidak terdapat artikulasi. Yang ketiga, semua vokal dihasilkan dengan bergetarnya pita suara, yaitu a, i, u, e, o, setengah, seperti C yang terbalik. Terus ada B, konsonan. Konsonan itu ada pertama ada bunyi yang dibentuk dengan menghambat arus udara pada sebagian alat bicara. Yang kedua ada terdapat artikulasi. Yang ketiga ada konsonan bersuara adalah konsonan yang dihasilkan dengan bergetarnya pita suara. Begitu juga sebaliknya seperti B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N dan L, M, N, P, Q, R, S, T, F, V, bukan F, V, W, X, Y, Z. Yang keempat ada bunyi bersuara. Bunyi bersuara yaitu kata yang ketika kita sebutkan pita suara merapat dan bergetar. Misalnya terjadi pada semua huruf vokal dan konsonan B, D, G, Z, L, M, N, Q, R, T, Z. Contoh kata budi, gaji, murni, dan zona. Murni, zona. Yang selanjutnya ada bunyi tak bersuara. Bunyi tak bersuara merupakan kata yang ketika disebutkan pita suara tidak bergetar karena terbuka lebar. Misalnya yang terjadi pada konsonan F, P, konsonan P, T, K, S, F, H, C. Contoh kata sapu, tikus, kaca, hujan. Selanjutnya ada bunyi suprasegmental. Bunyi suprasegmental adalah bunyi yang menyertai bunyi bahasa. Bunyi suprasegmental yang menyertai pengucapan bunyi bahasa dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ada panjang atau kuantitas bunyi. Panjang atau kuantitas bunyi merupakan panjang pendek atau lamanya bunyi tersebut diucapkan. Bunyi yang diucapkan dengan panjang dapat diberi tanda panjang di atas bunyi diucapkan. Panjang atau tanda titik 2 di sebelah kanan, di samping kanan bunyi yang diucapkan panjang. Contohnya seperti berikut nanti saya sini. Seperti A di atasnya ada strip panjang atau A di samping kanannya ada titik 2. Untuk selanjutnya yang kedua ada nada. Nada merupakan tinggi rendahnya suatu bunyi saat diucapkan. Nada naik ditandai dengan tanda pagar ada segitiga naik. Nada turun ditandai dengan tanda pagar turun. Kalimat tanya diakhiri pada naik. Kalimat berita diakhiri nada turun. Kalimat perintah atau seruan diakhiri nada mendatar. Variasi nada biasanya dibedakan menjadi 4. Yang pertama, angka 1 digunakan untuk menunjukkan nada yang paling rendah. Yang kedua, angka 2 digunakan untuk menunjukkan nada sedang. Nada sedang digunakan untuk menunjukkan tinggi nada suku kata dalam permulaan ucapan. Yang ketiga, angka 3
digunakan untuk menunjukkan nada tinggi. Yang keempat, angka 4 menunjukkan nada yang paling tinggi dalam pengucapan. Contoh seperti ini. Contohnya ada adik Ali pulang hari ini. Kalimat di atas memberitahukan orang yang pulang hari ini adalah adik Ali atau satu orang. Contoh yang kedua ada adik Ali pulang hari ini. Kalimat di atas memberitahukan orang yang pulang hari ini adalah adik dan Ali, dua orang. Itu contohnya seperti adik Ali pulang hari ini. Jadi itu adalah adik dan Ali yang pulang hari ini. Yang ketiga ada tekanan. Tekanan merupakan keras lemahnya suatu bunyi bahasa diucapkan. Bunyi bahasa yang penting yang untuk diucapkan pada sebuah kata atau kalimat diberi tekanan. Tekanan ini diberi tanda seru. Tanda seru terletak di samping kiri kata atau unsur yang dipentingkan. Kita dapat memberikan tekanan pada kata-kata yang berbeda dalam kalimat yang sama. Perbedaan pemberian tekanan ini tergantung pada kata atau unsur yang dipentingkan. Namun, kita harus mempunyai alasan bahwa kata atau unsur tersebut dipentingkan. Contoh, penulisannya seperti ini. Saya mau pergi ke Banjar. Jadi di sebelum kata Banjar itu ada di samping kirinya ada kalimat tanda seru maksudnya. Terus yang kedua ada contoh, saya mau pergi ke Mataraman. Kata-kata yang dipentingkan pada kalimat di atas adalah kata Banjar dan Mataraman, karena jika tidak diberi tekanan bisa menyebabkan kesalahan pengucapan. Yang keempat ada jeda. Jeda atau persendian menyangkut perhentian bunyi dalam bahasa. Suatu bunyi konsonan atau vokal dalam suku kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana pasti disertai jeda. Menurut tempatnya, jeda dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada jeda antar suku kata dalam kata ditandai plus atau tambah. Contohnya seperti ini. Jadi ada kata pertama yaitu pelabuhan. Pelapalannya tambah la tambah bu tambahan. Ejaan tulisannya tambah la tambah bu tambahan. Kalau di pelapalan itu cuman bedanya di e-nya, karena e-nya terbalik. Terus yang kedua ada contoh transmigrasi. Pelapalannya trans tambah mi tambah gra tambah si. Ejaan tulisannya trans tambah mik tambah ra tambah si. Dan yang ketiga ada contoh percetakan. Pelapalannya per itu e-nya kebalik dan e-nya biasa seperti biasa, tambah tambahkan. Yang itu ejaan tulisannya seperti per tambah c tambah tak tambahan. Yang kedua ada jeda antar kata dalam frasa ditandai dengan garis miring 1. Perbedaan jeda antar kata akan menimbulkan arti yang berbeda pula. Contoh kata yang pertama yaitu ada contohnya seperti ini. Contoh kata yang pertama ada menggulai. Jeda kata menggulai yang pertama ada jedanya itu meng plus gula plus i. Jadi seperti gini. Jadi menggulai. Artinya
memberi gula. Yang kedua ada contoh tambah gu tambah lai. Dibaca seperti menggulai, artinya membuat gulai. Contoh yang kedua ada kata membeli kantin. Contoh jeda yang pertama, mem tambah be tambah li, kan tambah garis miring dulu sebelumnya, baru kan tambah tin. Cara bacanya membelikan tin, artinya membeli kantin. Yang contoh kedua itu mem plus be plus li plus kan garis miring 1 tin. Cara bacanya membelikan tin, artinya membeli sesuatu untuk tin. Yang ketiga ada jeda antar frasa dalam klausa ditandai dengan garis miring 2. Contoh yang pertama yaitu bantuan itu datang kemarin. Artinya tentang bantuan atau pertolongan yang datang kemarin. Contoh yang kedua ada ban plus tuan itu datang kemarin. Itu cara bacanya ban tuan itu datang kemarin. Atau tentang ban, artinya tentang ban milik tuan yang datang kemarin. Jeda antar kalimat wacana ditandai dengan tanda pagar atau crash. Berakhirnya kalimat dalam wacana dapat disertai nada naik dan nada turun. Nada naik digunakan dalam kalimat pertanyaan, nada turun digunakan dalam kalimat pemberitaan. Contoh, seorang penyair akan lebih berhasil menerjemahkan puisi. Hal ini disebabkan karena penyair telah memiliki seperangkat pengetahuan tentang bahasa puisi. Yang selanjutnya ada silabel. Silabel atau yang biasa disebut dengan suku kata adalah satuan ritmik terkecil dari suatu aliran ujaran atau urutan bunyi ujaran. Sebuah suku kata biasanya terdiri dari vokal dan satu atau lebih konsonan. Sebuah suku kata yang memiliki puncak atau suara yang jatuh pada vokal. Yang pertama ada penyukuan. Penyukuan adalah proses pembagian kata menjadi beberapa suku kata yang diucapkan dalam satu tarikan napas. Secara fisiologis, suku kata terjadi karena dorongan udara dari paru-paru saat berbicara. Secara pengucapan, suku kata merupakan bagian ujaran yang memiliki tingkat bunyi paling jelas di antara bagian lainnya. Secara fonologis, suku kata terdiri dari satu atau beberapa fonem yang memiliki perbedaan tekanan dan panjang bunyi. Contohnya, kata jalan terbagi menjadi dua suku kata, yaitu ja dan lan. Yang kedua ada pemenggalan kata. Pemenggalan kata berkaitan dengan kata sebagai satuan tulisan, sedangkan suku kata berkaitan dengan kata sebagai satuan bunyi bahasa. Dengan demikian, pemenggalan kata terkait dengan unit penulisan atau pembentukan kata. Konsep pemenggalan kata yang pertama ada vokal dan vokal. Jika ada dua vokal di tengah kata, maka pisahkan kedua vokal itu. Misalnya, seolah-olah kamu buah. Jadi itu di tengah-tengah kata gitu. Yang kedua ada
vokal, konsonan, vokal. Jika di tengah kata ada konsonan di antara dua vokal, maka pemisahan terjadi sebelum konsonan itu. Misalnya, A tambah aku itu jadi A, konsonan di antaranya itu ada konsonan. Terus ada I plus bu, terus ini, itu, dia. Yang ketiga mengenai kaidah kebahasaan. Karena NJ itu NY nya SY shi KH K merupakan lambang konsonan yang sama dan kombinasi huruf tidak dapat dipisahkan, sehingga pemisahan suku kata terjadi sebelum atau sesudah pasangan huruf. Misalnya kebanggaan, di tengahnya kan ada NG, itu tidak dapat dipisahkan. Terus kata-katanya NY-nya itu tidak bisa dipisahkan juga. Terus kunjungan, tidak mungkin kan jadi kunjungan. Nah, seperti itu. Terus terakhir ada akhwat. Yang keempat, konsonan. Jika ada dua konsonan di tengah kata, kedua konsonan itu bisa dipisahkan. Contoh, anti, rombong, untai. Yang terakhir ada yang kelima yaitu konsonan. Jika ada 3 konsonan atau lebih di tengah kata, dapat dilakukan pemisahan antara konsonan pertama termasuk NG dan konsonan kedua. Misalnya instrumen, ultrason, sinar ultraviolet. Untuk kata depan yang terdiri dari awalan yang berubah bentuk dan partikel biasanya ditulis secara seri dengan kata dasar pada akhiran kata yang dipisahkan menjadi satu kesatuan. Misalnya makan, bertemu, pergi. Yang ketiga ada peran silabel. Terakhir, pertama ada unit dasar penyusun bunyi bahasa. Silabel merupakan satuan fonologis yang lebih besar dari fonem, tetapi lebih kecil dari kata. Dalam pembentukan bunyi bahasa, silabel menjadi kerangka tempat fonem atau vokal dan konsonan tersusun sehingga menghasilkan bunyi yang dapat diucapkan dengan jelas. Artinya, bunyi bahasa tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi diorganisasikan dalam bentuk suku kata. Yang itu yang ada mengatur struktur bunyi, pola konsonan vokal. Menurut Abdul Khair, silabel biasanya tersusun dari pola. Yang pertama ada vokal, yang kedua konsonan plus vokal. Yang ketiga ada konsonan vokal, konsonan. Kafi itu konsonan vokal dan lain-lain. Peran silabel di sini adalah menentukan urut. Yang pertama itu adalah menentukan urutan dan kombinasi bunyi. Yang kedua, membatasi kemungkinan bunyi yang dapat muncul dalam suatu bahasa. Contoh, kata basa terdiri dari 2 silabel, yaitu konsonan vokal. Ba itu konsonan, B-nya itu konsonan, A-nya itu vokal. Jadi konsonan vokal. S-nya itu konsonan, A-nya itu vokal. Konsonan vokal gitu. Terus yang selanjutnya ada menentukan ritme dan kelancaran ucapan. Silabel berfungsi sebagai dasar ritme dalam berbicara. Setiap bahasa memiliki pola tekanan dan irama yang bergantung pada pembagian
suku kata. Tanpa silabel, ujaran akan terdengar tidak teratur dan sulit dipahami. Yang selanjutnya ada menjadi dasar penempatan tekanan atau stres. Dalam fonologi, tekanan atau stres biasanya jatuh pada silabel tertentu. Silabel berperan penting dalam menentukan silabel mana yang ditekan dan membedakan makna atau penekanan dalam ujaran. Yang terakhir, belum terakhir. Ada membantu proses pembentukan kata. Silabel mempermudah dalam pembagian kata, misalnya dalam penulisan atau pelafalan. Terus ada proses morfologis seperti pengimbuhan. Contoh, makan. 3 silabel memudahkan analisis bentuk kata. Dan yang terakhir itu mempermudah persepsi dan produksi bunyi. Silabel membantu penutur. Pengucapan yang pertama ada pengucapan bunyi secara sistematis, dan yang kedua, yang terakhir, yaitu memahami ujaran orang lain dengan lebih mudah. Sekian dari saya. Dari penjelasan tersebut, mohon maaf jika ada kurang jelas. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.